kita banyak pengagumnya, kita banyak penggemarnya atau banyak fansnya gitu ya, kalau artis gitu. Tapi ketika kita di akhirat nanti, tetap kita itu sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita sendiri. Bagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Infitor ayat ke-19, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin. Pada hari itu, seseorang itu tidak berdaya untuk menolong orang lain. Dan pada hari itu, segala urusan itu dalam kekuasaan Allah. Artinya kita tidak bisa menolong siapapun. Bahkan orang tua kita tidak bisa kita tolong. Kecuali kata Allah kan di ayat berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak penuh dengan dendam. Apa sih hati yang bersih di sini? Hati yang bersih di sini yang pertama itu tidak syirik, tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, hati yang bersih itu hati yang bebas dari rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa lebih baik dari orang lain. Seperti yang disampaikan, anak semalam itu dapat nasihat dari bapaknya Hikmaudin ya. Kita itu di dunia ini katanya. Gak apa-apa kita gak punya apa-apa. Harta, turunan kata dia. Yang penting kita tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Masya Allah, terenyuh banget hati saya. Masya Allah sekali. Artinya beliau sudah memandang dunia ini tuh udah tidak ada artinya lagi gitu. Yang beliau pikirkan bagaimana dia bisa menggapai surganya Allah. Seumuran itu loh. Antum-antum kalau dibandingin beliau kan, karena nggak ini ya dari sudut pendidikan antum. Mungkin antum punya amalan sendiri. Tapi beliau Masya Allah jam 3 udah bangun. Sampai subuh tuh nggak tidur lagi. Sampai duha. Masya Allah. Kita bisa ambil ibroh ya dari orang-orang hebat seperti itu. Wajar kalau anaknya seperti ini kan. Kalau orang tuanya seperti itu. Itulah beliau cerita sama saya. Saya itu berdoa sama Allah. Minta anak hafiz Al-Quran. Alhamdulillah Allah kasih. Kata beliau itu. Kenapa? Setiap saya berdoa secara tidak langsung itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ya Pak, itu mungkin salah satu ketika kita memperjuangkan agama Allah. Segala urusan kita di dunia ini dimudahkan. Apapun yang kita minta pasti Allah kabulkan. Selagi itu bermanfaat buat kita. Ketika itu belum bermanfaat buat kita, mungkin Allah tidak kabulkan. Bukan Allah tidak mau mengabulkan, ya. Karena Allah ingin kita itu terus meminta. Malah beliau itu bersyukur. Saya bersyukur mas. Allah nggak kasih saya kekayaan. Coba kalau misalkan saya dikasih kekayaan sama Allah, mungkin saya nggak pernah bisa bersyukur pada Allah. Nggak pernah bisa. Seperti ini. Kebanyakan orang yang kaya itu kata dia. Lupa. Tenggelam dalam kebahagiaan yang Allah berikan. Mereka tidak tahu kalau itu tuh istidroj. Istidroj itu adalah kesenangan yang Allah berikan terus. Tanpa Allah ambil sedikit pun nikmat dari kita. Kita dikasih bahagia, kita sehat. Orang yang tidak sholat tapi sehat, orang kaya tapi sehat. Itu istidroj. Teman-teman bersyukur. Pengen banget kemarin itu ngomong lama. Cuman ya beliau mau istirahat. Paginya juga beliau buru-buru lagi berangkat. Cuma anak tuh pengen minta gimana sih amalan gitu. Supaya saya juga istiqomah. Kadang-kadang ketika kita dekat sama orang-orang kayak gitu tuh, ikut naik juga iman. Tolong teman-teman semuanya tanamkan pada diri kita masing-masing bahwa
segala sesuatu ketika kita mengusahakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat 88 Asy-Syu'ara tadi, ya. Ketika harta dan keturunan kita itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kita. Artinya untuk apa kita memperjuangkan hal-hal yang itu tidak bisa membuat kita, tidak bisa menolong kita, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun buat kita. Kita bisa mengusahakan itu ketika itu bisa bermanfaat buat kita. Contoh, ketika kita nikah, kita pengen anak soleha, soleh, supaya nanti bisa menolong kita, bisa memberikan syafaat buat kita, bisa selalu mendoakan kita. Itulah aset yang sebenarnya. Kalau misalkan urusan dunia, antum jangan pikirin. Jangan dipikirin. Bagaimana nanti jodoh saya? Bagaimana nanti rezeki saya? Bagaimana nanti masa depan saya? Mungkin kita ya sebagai manusia itu pasti punya lah, punya yang namanya kekhawatiran, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa kita harus memikirkan hal yang udah pasti Allah jamin gitu? Kita seperti nggak percaya sama Allah. Kita seperti nggak percaya sama janji Allah. Padahal kita setiap hari ngebaca ayat-ayat surat yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan menjamin rezeki orang-orang yang bertakwa. Allah akan menjamin jodoh seseorang. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran itu, setidaknya kita baca artinya. Supaya kita tahu apa maksud Allah di dalam ayat ini. Apa maksud Allah di dalam surat ini. Jadi intinya, antum jangan khawatir masalah dunia. Dunia itu sementara. Kebahagiaan yang sebenarnya itu di akhirat, kan udah saya sering katakan. Anggap dunia ini tuh seperti sebelah sayap nyamuk. Tidak ada artinya. Kalau misalkan dunia ini ada artinya, Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang bukan Islam. Karena dunia ini tidak ada artinya, silakan siapa aja yang mau ngambil, silakan. Ya. Umat Islam boleh nggak kaya? Boleh. Dengan catatan, kayanya dia bisa mendekatkan dia kepada Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Orang kaya bagus nggak? Orang Islam bagus nggak kaya? Malah bagus. Cuman kalau misalkan kita tidak bisa di situ, ya, kita usahakan yang lain. Banyak kok sahabat Nabi yang bukan orang kaya. Ali bin Abi Thalib nggak kaya, ya. Serba kekurangan malah. Siapa lagi? Yang sering azan? Siapa? Bilal bin Rabah. Apa dia orang kaya? Enggak. Tapi dia mempunyai potensi untuk mendapatkan surganya Allah. Mungkin kayak Utsman, Abu Bakar, ya, kayak Umar, orang-orang kaya. Tapi ada juga sahabat yang miskin. Jadi kita itu jangan memandang sesuatu hanya tentang dunia terus. Banyak ayat-ayat tentang dunia itu tidak ada artinya dibanding akhirat. Maka dari itu anak himbau teman-teman semuanya, semangat lagi yuk untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada kesusahan ketika kita selalu berjuang di jalan Allah, ya. Dalam surat Muhammad ayat ke-7, ya, yang di paling bawah ya kalau nggak salah, ya, di sebelah kanan itu. Barang siapa yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusannya gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kita harus percaya bahwa semua janji Allah itu pasti. Dan kita percaya bahwa ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan habis ini teman-teman semuanya buat seperti buku kecil gitu ya. Amalan-amalan apa yang pengen antum semuanya istiqomahkan sampai nanti antum meninggal. Ya itulah nanti yang akan membawa antum, yang akan menjadi hujah antum, yang akan menjadi penolong antum di akhirat.
Mulai dari sekarang kalau bisa. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak antum siapa lagi? Gitu ya. Terus eh, jangan pernah kita mempunyai hati iri, dengki, sombong, apalagi merasa lebih dari orang lain. Antum tahu iblis kurang apa lagi coba ibadahnya pada Allah? Kurang apa coba? Sebelum Nabi Adam dilahirkan, iblis paling taat. Ya. Sholatnya, zikirnya. Tapi dengan satu kesalahan, dia diusir dari Allah. Dia diusir oleh Allah dari surga. Masalah satu aja. Kenapa? Karena dia merasa lebih dari orang lain. Kalau sifat